Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai pengertian, tujuan, fungsi, kajian materi kurikulum terhadap praktikum, serta karakteristik pembelajaran biologi. Adapun materi dalam video pembelajaran ini akan dijelaskan oleh kelompok 1, program studi pendidikan biologi kelas 19A yang terdiri atas saya, Dewanto, saya Saripa Rajanasari, saya Lela Visasari, praktikum dalam pembelajaran biologi. Nah, apa sih sebenarnya praktikum pembelajaran biologi itu? Untuk mendefinisinya, kita harus mencari kata-kata yang dapat kita definisikan. Praktikum pembelajaran biologi. Praktikum itu apa sih sebenarnya? Nah, praktikum adalah suatu aktivitas ilmiah yang berkaitan dengan eksperimen, riset, observasi, maupun demonstrasi terkait kegiatan belajar mengajar. Selain itu, praktikum juga diartikan sebagai subsistem dari pembelajaran yang bersifat terstruktural dan terjadwal. Jadi, praktikum merupakan bagian dari suatu pembelajaran, khususnya di dalam pembelajaran sains, sehingga praktikum merupakan suatu integrasi dalam suatu pembelajaran. Nah, pembelajaran itu apa sih? Sebenarnya menurut Gagner, pembelajaran adalah suatu perangkat yang didesain untuk mendukung proses pembelajaran yang bersifat internal. Secara rinci, pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan interaksi antara pengajar dan pembelajar. Nah, sedangkan biologi itu sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup mulai dari tingkat molekul hingga biosfer. Jadi, setelah kita mendefinisikan tiap-tiap komponen dari kata praktikum, pembelajaran, biologi, kita dapat menyimpulkan pengertian praktikum dalam pembelajaran biologi itu adalah segala aktivitas penunjang kegiatan pembelajaran yang melibatkan metode dan sikap ilmiah berfungsi untuk mengkonstruksikan konsep biologi sehingga berkembangnya kemampuan secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian tujuan praktikum dalam pembelajaran biologi itu ada 3 secara umum, yaitu yang pertama, pembentukan wawasan secara kognitif. Tujuannya itu secara kognitif untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep-konsep biologi yang telah diajarkan. Yang kedua, yaitu pembentukan wawasan afektif. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan nilai-nilai sikap sosial. Yang ketiga, yaitu pembentukan wawasan psikomotorik yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan proses di dalam suatu pekerjaan, misalnya teliti, tepat waktu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, praktikum terhadap konsep belajar biologi di sini dikatakan oleh Johnson bahwa siswa itu menyerap informasi sebanyak 10% dari apa yang mereka baca, 20% dari apa yang mereka dengar, 30% dari apa yang mereka lihat, 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar, 70% dari apa yang mereka katakan, dan 90% dari apa yang mereka lakukan dan katakan secara bersamaan. Nah, terlihat bahwa praktikum ini sangat mendukung terhadap proses pembelajaran, karena ketika kita melakukan atau praktek, itu akan meningkatkan kemampuan kita terhadap suatu konsep materi. Seperti yang telah dikatakan, 90% kita akan menyerap informasi dari apa yang kita lakukan. Kemudian juga ada salah satu filosofi bahwa pentingnya kegiatan praktikum dalam pembelajaran sains atau biologi. Nah, ada istilahnya, I hear and I forget. Saya mendengar dan saya lupa. I see and I remember. Saya melihat dan saya ingat. I do and I understand. Saya melakukan dan saya paham. Nah, artinya dari filosofi ini sangat penting sekali bahwa kegiatan praktikum ini dalam menunjang
penunjang pembelajaran sains atau biologi ini sendiri. Nah, ketika hanya disampaikan saja, maka siswa akan lupa. Jadi ketika disampaikan dalam bentuk visual, mungkin saja siswa akan mengingat, tetapi proses mengingatnya ini belum mencapai konsep yang sebenarnya. Nah, ketika mereka melakukan, maka mereka akan memahami konsep yang sejatinya. Fungsi praktikum dalam pembelajaran biologi yaitu pertama, melatih keterampilan sains. Yang kedua, kegiatan praktikum yang memberikan kesempatan untuk kita menguji teori dan juga mengaplikasikannya. Yang ketiga itu bisa menumbuhkan rasa suka dan motivasi dalam mempelajari sains. Yang keempat, praktikum merupakan salah satu metode dalam pembelajaran. Pengembangan praktikum biologi sekolah merupakan hubungan antara pembelajaran berbasis praktikum dengan materi biologi sesuai kurikulum pendidikan nasional. Landasan hukum yang digunakan yaitu Permendikbud RI nomor 37 tahun 2018. Sasaran pada pembahasan ini yaitu pada tingkatan SMP dan SMA. Mengapa perlu mempelajari praktikum dalam pembelajaran biologi? Beberapa alasan berikut merupakan alasan yang sesuai dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau. Pertama, belum meratanya akses laboratorium. Akibatnya menuntut guru untuk kreatif dan inovatif untuk merancang praktikum yang melibatkan secara langsung ataupun tidak pemakaian laboratorium. Yang kedua, penanaman konsep laboratorium, praktikum, dan biologi sesuai dengan sejatinya, di mana laboratorium dan praktikum merupakan integrasi dalam pembelajaran biologi. Yang ketiga, meningkatkan hard skill dan soft skill kompetensi guru biologi atau IPA di Kepulauan Riau dalam merancang proses pembelajaran, khususnya biologi. Yang keempat, sebagai tantangan global, di mana untuk mempertahankan peran guru untuk tidak digantikan oleh teknologi. Yang kelima yaitu memahami hakikat sains atau nature of science yang terdiri dari produk, proses, dan sikap. Beberapa kasus dapat menjelaskan bahwa pentingnya pengembangan praktikum dalam pembelajaran biologi. Kasus pertama, sulit untuk mendapatkan beberapa alat dan bahan kimia tertentu untuk penunjang praktikum biologi. Sehingga peran dari pengembangan praktikum pembelajaran biologi yaitu adanya substitusi atau modifikasi alat dan bahan, serta penyederhanaan prosedur kerja. Kasus kedua yaitu terbatasnya bahan bacaan biologi pendukung proses pembelajaran dan praktikum. Peran pengembangan praktikum pembelajaran biologi di sini adanya pengembangan lembar kerja atau panduan praktikum serta inovasi media pembelajaran dan praktikum berbasis teknologi. Salah satu alasan pentingnya pengembangan praktikum yaitu untuk menghindari terjadinya degradasi materi biologi. Materi biologi yang dipelajari di pendidikan tinggi akan mengalami degradasi ketika sampai pada siswa pada tingkatan SMP maupun SMA, di mana proses esensial materi ini dinilai tidak efektif karena terlalu mendegradasikan materi biologi. Untuk itu, peran dari pengembangan praktikum dalam pembelajaran biologi yaitu untuk membangun wawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut ini merupakan analisis materi kurikulum biologi sesuai kurikulum pendidikan nasional yang diurutkan pada tingkatan mudah hingga tersulit. Perbedaan tingkatan tersebut adalah perbedaan yang ditinjau untuk melakukan kegiatan praktikum. Namun, proses pelaksanaan praktikum tersebut terbatas karena masih dilakukan pada skala sekolah. Beberapa materi biologi yang dinilai dapat dilakukan pembelajaran dengan praktikum. Di antaranya, ada yang berkaitan dengan morfologi, berkaitan dengan anatomi. Yang berkaitan dengan morfologi antara lain, identifikasi organ vegetatif dan generatif pada spermatofita, identifikasi letak spora pada beberapa pteridophyta. Sedangkan
yang berkaitan dengan anatomi, misalnya identifikasi jenis jaringan pada tumbuhan dan hewan, dan pengamatan bentuk sel penyusun jaringan tumbuhan dan hewan. Selain itu juga terdapat yang berkaitan dengan fisiologi, biologi sel, biokimia, dan bioteknologi. Yang berkaitan dengan fisiologi, misalnya identifikasi faktor eksternal dan internal pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Kemudian, pembuktian bahwa tumbuhan melakukan fotosintesis. Selanjutnya, yang berkaitan dengan biologi sel, biokimia, dan bioteknologi antara lain, identifikasi berbagai jenis yang berkaitan dengan difusi dan osmosis, uji kandungan suatu larutan, pembuatan produk-produk hasil fermentasi, serta uji coba enzim. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai karakteristik pembelajaran biologi. Nah, sebelum kita masuk ke karakteristik pembelajaran biologi, kita harus tahu apa sih biologi itu sendiri. Biologi adalah bagian dari sains karena memiliki ciri dan fungsi yang sama seperti sains. Biologi adalah bagian dari ilmu sains, yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah rasional, yang kedua adalah objektif, yang ketiga adalah empiris, dan yang terakhir adalah akumulatif. Yang pertama adalah rasional, merupakan biologi yang menggunakan ilmu logika yang dapat diterima oleh akal manusia. Dan yang kedua, objektif. Objektif yaitu kajiannya dapat diterima secara universal. Dan yang ketiga, yaitu empiris, merupakan ilmu yang berasal dari hasil dan pengalaman yang diteliti dan dikaji oleh para ilmuwan. Dan yang terakhir adalah akumulatif, yaitu teori-teori yang telah ada dan selalu dijadikan pedoman dan terus akan diperbaiki. Nature of Science yang terdiri dari produk, proses, dan attitude, yaitu salah satu aspek yang penting dari literasi ilmiah. Produk yaitu merupakan produk biologi seperti hukum Mendel. Proses yaitu cara khusus dalam penyelidikan untuk memecahkan suatu masalah. Misalnya, hipotesis, mengumpulkan data, dan mengukur. Dan yang terakhir yaitu attitude, sikap-sikap dalam interaksi sosial yang melibatkan sebuah teknologi. Selanjutnya yaitu pembelajaran biologi. Yang pertama, mikroskopik hingga kosmopolit. Artinya yaitu pernyataan sifat ukuran yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sedangkan kosmopolit yaitu diartikan sebagai organisme yang dapat hidup dan berkembang di seluruh dunia. Yang kedua yaitu abstrak hingga konkret. Abstrak yaitu seperti mempelajari DNA dan RNA, hingga konkret.
seperti benda hidup atau makhluk bernyawa. Yang ketiga yaitu benda hidup, lingkungan, dan korelasinya, yaitu seperti makhluk hidup dan lingkungannya yang saling berhubungan secara timbal balik. Yang keempat yaitu identik dengan bahasa Latin. Mengapa? Karena bahasa Latin ini adalah bahasa yang sudah menjadi kesepakatan atau sepemahaman di penjuru dunia. Yang kelima yaitu kegiatan praktikum sebagai hal yang lumrah. Hampir sebagian seluruh pembelajaran biologi dilakukan dengan praktikum. Yang keenam yaitu sering dianggap sebagai pelajaran modal hafalan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.